Gimbal itu kadang identik dengan sabu ya, sabu kok nggak ganja. Nah, tadi gue udah ngomong, lu ngomong soal pemakai, gue nggak nyebutin dan lo nyebutin banget gitu kan? Emang ya? Iya. Oke, what's up games? Nah, kembali lagi di video gue di channel gue RBK Dreadlock. Dan di video kali ini kalian pasti udah tahu dari video gue sebelumnya ya, waktu gue nulis cara cepat monetasi. Dan gue sekali ini bersama Halo, what's up guys? Balik lagi sama gue, Rudi Setiawan, sama RBK Dreadlocks di channel Kuyuk dan channel RBK Dreadlocks. Perasaan tadi gue di opening dan dia opening lagi. Ya, biar kita sama-sama opening lah. Ya. Kita kan sebenarnya lagi collab ya. Ya, gue collab lagi sama dia. Jadi emang sesuai janji gue sebelumnya, gue pengen bikin video tentang kritikan soal rambut gimbal. Dan kali ini gue dibantu brother gue, Rudi Setiawan dari channel Kuyuk ya. Jadi di sini gue mau minta bantuan dia. Jadi kalau gue sendiri tuh kayaknya nggak worth it, maksudnya kayak kurang lega gitu kan, dan gue kurang luasnya juga buat ngomongnya kan. Jadi gue pengen kritikin soal yang waktu itu gue buka pollingan itu ternyata ada 31 suara ya. Banyak gitu. 31 suara tadi gue. Lumayan lah kalau buat gue 31 suara tuh lumayan. Karena melewati syarat persuaraan lah kan. Iya. Lumayan. Karena setuju semua. Ya. Yang lainnya 0. Jadi yang nggak setuju tuh kebanyakan yang setuju. Jadi dari 31 suara tuh setuju semua kalau gue bikin kritikan soal rambut gimbal. Nah, rambut gimbal nggak sampoan lah, terus gimbal itu orang gila lah, dan gimbal itu gimbal lah. Enggak, gue bilang ya gue gimbal gue gimana sih? Oke, jadi gini, sekarang gue pengen nanyain masalah gimbal ke orangnya langsung aja deh. Jadi gimbal itu gimana? Nah, kalau pendapat gue sih, kalau menurut gue orang gimbal itu kayaknya orang yang, maaf nih ya, agak negatif gitu lah. Pandangan gue kan nggak tahu kok kalau gimbal itu sebenarnya gimana gitu. Gue langsung aja nanya sama orangnya ya. Oke. Ini yang paling keren. Sumpah ini keren karena langsung sama gue sendiri. Karena di video gue sebelumnya itu gue sering nanya ke bocah, terus gue juga nanya ke orang gitu kan, dan ke teman-teman gue, dia selalu bilang keren gitu kan, di depan gue dia selalu bilang keren gini. Tapi dia nggak ada yang pernah ngomong jelek lah atau enggak, tadi ngomong negatif gitu lah. Jahat banget. Jadi gue dibilang negatif. Pandangan gue bukan negatif ya. Makanya gue pengen tahu jawaban langsung dari tersangka. Enggak bisa tersangka, woi masa langsung dari sumbernya aja. Iya, gitu. maksudnya negatif tuh kayak gimana ya? Jadi gini, rambut gimbal begitu apa ya, istilahnya kayak, maaf nih, kayak orang pinggir jalan yang ngepang gitu lah. Mungkin agak, pandangan gue agak mirip ngepang, cuman iya, yang menurut gue sih agak anak bandel gitu lah. anak bandel. Oh gitu. Jadi coba kalau jawaban dari lu gimana? dari gue, oke, gue jelasin ya, gue langsung jelasin ke penonton dan biar kalian juga tahu kalau menurut gue itu ya mungkin mereka dan termasuk Bro Rudi juga gitu, kenapa ngomong kalau rambut gimbal itu terkesan bandel. Karena emang stigma di Indonesia rata-rata yang gue pernah denger itu, ya itu dia stigma buruk tuh. Makanya gue pengen maksudnya gue pengen rubah stigma tentang rambut gimbal itu jadi lebih baik. Dan gue mau ngilangin stigma buruk itu yang mereka bilang itu gimbal tuh nakal, gimbal pemakai, atau enggak gimbal suka, ya lo tau lah, suka slow, ya paham lah pastinya, gue nggak perlu ngomong kan. Dan juga mereka bilang gimbal tuh negatif, nakal, atau enggak mirip anak jalanan, atau enggak anak pang. Dan wah gila, maksudnya coba pikir deh, gimbal tuh perawatannya gue dijelasin dan itu super duper banget. Oke, ya. Jadi gimbal, kenapa sih mereka tuh harus ngomong kayak gitu kan? Maksudnya harus ngomong. Jangan mereka, gua deh. Iya, kenapa nih Bro Rudi ya? Bro Rudi mungkin mewakili mereka ya, gitu kan, yang ya, menganggap buruk soal gimbal gitu ya. Dan kurang ajar banget sebenarnya. Biar pandangan gue bukannya ngeledekin ya, biar pandangan gue juga berubah. Anak gimbal itu gimana gitu. Jadi iya. Jadi gini loh, secara perawatan aja gue jelasin ya. Satu, gimbal tuh pembuatannya mahal loh. Di sini gue langsung buka soal harga. Soal harga. Sebelumnya gue gak pernah buka soal harga gitu kan, karena emang harga relatif dan berbeda-beda setiap dreadlocker. Iya, pasti. Tergantung dia punya salon atau nggak punya salon, itu sama, tetap relatif harga beda-beda tiap daerah atau nggak tiap dreadlocker, dan karena mereka punya kualitas masing-masing. Contohnya harga ya, dari harga ya? Iya, dari harga nih kalau kayak gue pribadi ya, maksudnya gue pribadi dari RBK Dreadlocks tuh ngargain sesuai modal ya, kita nyesuaiin modal mungkin dari harga itu yang paling kecil banget, yang biasanya buat
buat pelajar ya. Misalkan gini nih, misalkan gue pengen gimbal sama lo nih. Gue pengen gimbalin misalkan ini gue gimbalin satu gitu aja gitu. Satu biji? Iya, gue jadi gimbal gitu. Satu biji doang? Iya, misalkan satu biji aja lo bayangin bisa harga dari rate 15.000 sampai 50.000. 15.000. Ya. Jadi digimbalin gitu, jadi kayak gini. Iya. 15.000. Itu satu batang kalau pendek gitu kan. Jadi kalau rate gua ngegimbal itu kalau buat per batang ya. Jadi kalau per batang itu rate-nya itu dari 15.000 sampai 45.000, bahkan bisa sampai 50.000 juga, tergantung ketebalan, ketipisan dan panjang pendeknya juga. Dan juga yang kedua nih, yang kedua gue jelasin kalau soal harga. Ini gue buka-bukaan bener soal harga ya. Gue buka-bukaan soal harga. Jadi jangan pernah nganggap tuh kalau gimbal tuh gembel. Iya. Justru gimbal tuh keren. Mereka tuh berani ngeluarin dana buat gimbal gitu kan. Jadi bahasa kasar gini ya. Jadi orang yang nggak gimbal sama orang yang gimbal mungkin perawatannya lebih mahal di gimbal gitu. Gitu nggak? Iya itu. Oh, nah dia tahu kenapa dia. Tapi bukan berarti gue nggak pernah sampoan ya. Iya. Dan yang tadi. Kalau sampoan justru lebih harus kan karena oh iya, kan masa perawatan udah tuh. Tadi harga belum. Untuk sampo itu ini berebutan. Oh iya, harga belum ya? Harga belum. Oh iya. Jadi gini loh, gua kan mau buka-bukaan, jadi takutnya tadi tanya lagi, gua kan nerusin kan. Gua kan nerusin ini, ya kan. Tapi lo ingetin tadi yang mau ngomong ya, oke ya. Jadi kalau masalah harga tuh kalau gua biasanya nyesuaiin dari style juga. Misalnya pengen style kayak gimana, kayak gua atau enggak kayak Liel gitu kan, atau enggak kayak The Sword gitu, atau enggak kayak dia banyak dah kayak Triple X Temptation. Terus juga lo tau ya pasti ya. Dan kayak Wiz Khalifa, pokoknya semua bonel tuh banyak ya yang pasti kalian tahu, mau kayak Bob Marley atau enggak mau kayak banyak legend semuanya ada juga, atau enggak mau kayak artis-artis reggae gitu kan. Dan gue juga udah beberapa model itu gue udah gue nggak kehitung ya, cuman kalau hampir semua udah cobain gitu. Iya, hampir semuanya kalau buat dreadlocks ya, bukan buat brides. Jadi kalau harga tuh gue mulai buka tuh udah untuk biasanya kalau orang pelajar, jadi gue juga harga negotiable dari mungkin 300.000 juga masih gue terima, dan itu sekitar 300 sampai 1.500.000, dan itu buat beberapa model gitu kan. Jadi pokoknya semua tergantung model, bahkan juga ada yang pernah sampai 2 juta. Waduh, iya. Lu bisa bayangin tuh, kan? Coba jawabannya kenapa gitu harus dibilang gembel? Nih, mereka bisa ngeluarin uang segitu loh. Untuk model rambut gimbal aja itu pakai apa? Pengeluarannya tuh kayak agak banyak gitu loh. Tapi iya, gue jujur kenapa bisa gue bilang bengal gitu ya, karena emang kelihatannya sih kelihatan bengal tuh kayak gitu. Bukan nggak. Sekarang gini, itu menurut pandangan gue, cuman emang sih dari penjelasan Bang Reza ini kan. Iya. Lu manggil Bang, emang gua abang-abang. Dari perawatan mungkin beda sama orang yang nggak melakukan gimbal. Oke, itu gue tahu. Sebenarnya sama aja sih. Semua butuh perawatan. Gimbal nggak gimbal tetap butuh perawatan. Jadi poinnya untuk menganggap gimbal itu seorang yang jahat itu, dari masalah harga kita udah tahu dia perawatannya agak lebih dari yang biasa. Mungkin ada juga yang sama gitu lah. Terus apa lagi yang membuat gimbal itu agar kita mengubah pandangan negatif gimbal itu apa lagi? Orang gimbal itu biasanya lebih terawat. Oh anjir, dia terawat. Iya. Dalam hal apa dulu nih? Dalam hal perawatan rambut. Wow. Satu, ini gue jelasin ya, gue buka-bukaan di sini. Gue juga mengerti kenapa orang ngomong gila lah, maksudnya orang nggak sampoan. Makan gue pernah lihat di komentar, mungkin lo nanti bisa lihat juga ya. Nah, ini gue pernah lihat video lo di YouTube lo. Jadi rambut yang digimbal ada tuh warna biru tuh. Masa rambut dibakar sih ini pakai korek api? Itu maksudnya apa tuh? Jadi gini loh, setiap gimbal itu punya fashion yang beda-beda. Kita mungkin sama semua gimbal gitu kan, cuma kan punya fashion beda-beda, dan juga fashion itu fashionable. Jadi bisa ganti fashion, maksudnya mau ganti kayak gimana. Dan juga gue bakal ganti fashion gue nanti. Gue bakal bongkar dan gue bakal ganti lagi fashion gue. Kapan tuh? Gue pengen lihat. Di next video gue bakal bikin gue sendiri. Oh lihat tuh. Gue sendiri bakal bongkar rambut gue full semuanya sendirian, dan gue bakal bikin rambut gue full juga sendirian, sesuai yang udah gue buka di polling. Janji juga. Iya, gue janji. Kalau nggak janji kita botakin ya. Kalau nggak janji botakin ya. Oke. Oke, gue siap. Ya, jadi soal perawatan tadi ya. Iya, perawatan. Gue paling gak suka ya, jujur gue paling gak suka. Ngata itu. Gue paling gak suka. Enggak, gue agak maksudnya gini loh. Jadi ya, gue ngomong secara pribadi ini sedih nih, sebenarnya sedih gitu kan. Oh, okay. Banyak orang ngomong, Bang, itu sampoannya gimana sih? Itu nggak pernah sampoan ya, gila. Ya gue sih fine ya, karena itu urusan dia, bukan urusan gue gitu kan. Yang penting kan. Pada nyatanya sehari berapa? Gue sama gue hampir tiap hari. Hampir setiap hari. Kalau gue pribadi, gue tiap mandi pasti gue sampoan.
setiap mandi gitu. Hampir tiap mandi gue sampoan, karena kan kalau gue pribadi itu kan gue bisa ngerapiin sesuai ya suka gue dead locker gitu kan, bisa ya boleh ya, maksudnya ya jangan ngira kalau gue sombong juga kan, gue mentang-mentang gue bisa jadi gue tiap hari, enggak. Tapi gue tiap hari karena gue jaga kebersihan gitu kan, dan juga bisa 2 hari sekali, 3 hari sekali atau enggak. Untuk sampoan ya tetap kalau lo mandi ya lo tiap hari gitu kan, cuma kalau buat sampoan boleh sehari sekali, 3 hari sekali atau enggak seminggu sekali, tergantung dari gimbalnya gitu. Biasanya kalau yang 3 hari sekali atau enggak seminggu 2 kali itu biasanya sambungan ya, karena dia buat menjaga dari sambungannya gitu. Nah kalau yang asli tiap hari bebas, asalkan keramasnya sesuai dari video gue sebelumnya yang gue pernah bikin tentang cara gue keramas itu ada di situ. Jadi jangan sekali-sekali bilang lagi kalau gimbal itu buruk nggak pernah sampoan, enggak, itu salah besar. Itu mitos. Mungkin ada orang yang madang gila nih, orang pasti gimbal nggak pernah sampoan gitu ya. Padahal enggak ya. Iya. Terus yang orang gila gitu. Lo ngomong orang gila yang rambutnya gimbal gitu. Ini gue jelasin juga loh. Bukan gila gini loh. Ada lagi apa tuh ya tadi gue. Jadi gini ya, Pak. Maaf nih untuk yang pernah gimbal, maaf ya bukan ngeledekin. Iya. Gimbal itu gue apin. Gimbal itu kadang identik dengan sabu ya. Sabu kok nggak ganja. Nah, tadi gue udah ngomong soal pemakai, gue nggak nyebutin dan lo nyebutin banget gitu kan? Emang iya? Iya, dia lupa. Emang ada ya? Nggak apa-apa, gue jelasin. Hey, what's up man? What's up? Orang tatoan belum tentu dia pemakai. Iya kan? Lo tau sih Yongek, dia tatoan loh. Dia tatoan tapi dia nggak narkoba. Dan terus gue misalkan nggak narkoba, nggak ketahuan atau nggak narkoba nih? Ya gue nggak tahu, dia mengajukan diri gitu kan, ada kan di situ banyak meme juga menjelaskan ya. Dia memberitahu. Ini sorry Bang Yonglek ya, gue nggak maksud buat ini, cuman buat contoh. Jadi lu tuh inspirasi gue juga, jadi kan maksudnya. Oh jadi dia memberitahu bahwa walaupun dia tatoan, jadi dia nggak pakai barang-barang terlarang gitu ya? Iya, itu contohnya, itu contoh. Jadi dia juga inspirasi juga gue juga. Jadi gue juga menunjukin bahwa gue gimbal, tapi belum tentu gue pemakai atau enggak. Tapi ada kan orang-orang gimbal istilahnya pemakai gitu. Itu dia yang salah kaprah. Jadi gini loh, enggak, walaupun mereka gimbal atau enggak gimbal bisa aja dia memakai dan orang nggak tahu, dan yang tahu itu pribadi dia sendiri gitu kan. Jadi orang itu cuman karena mereka itu pikiran buruk orang aja gitu. Jadi nyangka, wah ini rambutnya gimbal, wah pasti pemakai, wah ini rambutnya. Tapi jangan salahin orang yang memenang itu ya. Hampir kebanyakan orang kayak gitu. Iya, nah itu dia, itu karena stigma buruk di Indonesia kayak begitu. Karena tapi kalau lo lebih dalam lagi lo mau mengetahui dan lo tahu tuh kulturnya gimbal kayak gimana gitu kan, bahwa budayanya gimbal itu seninya tuh tinggi banget, dan lo tahu sendiri tadi seninya mahal ya. Mahal. Gue pernah juga sampai ada yang bayar buat 3 juta. Buat rambut gimbal doang segini loh. Segini. Mungkin orangnya nonton kali ya, mungkin orangnya nonton ketawa kali ya. 3 juta bro, anjir. Iya, enggak, gue serius. Kalau misalkan berarti ntar lunas dong. Enggak, Pak, bercanda. Canda itu, enggak canda. Oke. Desember cek. Ya. Malah marah aja. Ini benar-benar buka-bukaan, gila. Iya, ini cuma kita pribadi. Ini masalah stigma gimbal. Jadi pokoknya intinya gue pengen stigma gimbal buruk tuh. Gue mau semua yang nonton tuh tahu kalau gimbal tuh seni yang tinggi gitu kan. Jadi nggak semua orang suka emang, dan banyak orang suka juga, dan nggak semua yang mereka bilang gimbal gembel, gimbal gila, gimbal gak sempuan itu mitos. Karena emang jadi gini loh, karena stigmanya buruk, jadi hayalah umum yang kebanyakan tuh ya mereka percaya dengan hoax itu gitu kan. Mereka nggak bilang dari kenyataannya. Karena contoh jadi orang gila misalkan ya. Orang gila rambutnya nggak sampoan, itu dia jadi gimbal. Oh iya, itu lo pasti ngeliat. Itu karena dia kena debu. Yang kedua dia kering. Karena kalau gimbal itu kan yang diutamakan tuh kering. Gue udah pernah jelasin di videonya. Itu rambutnya bakal rusak apa kalau kering gitu? Ya itu udah pasti rusak. Dan rambut gimbal itu pastinya rusak. Makanya butuh perawatan total. Kenapa harus sampoan juga gitu kan? Dia harus kering dan dia harus maintain setiap. Bahkan orang gimbal ya, dia tuh maintenance-nya itu mahal juga. Dia maintenance bisa 2 minggu sekali, bisa sebulan sekali, bisa 2 bulan sekali sesuai kebutuhan ya. Biasanya kalau klien gue itu datang dia bisa sebulan atau 2 bulan sekali, dan dia ngeluarin uang juga bisa ratusan ribu juga. Berarti itu cuma buat maintenance doang loh. Keuntungan buat lo juga dong ya. Jadi istilahnya dalam, mungkin ada orang yang gimbal sama lo nih ya. Hari ini gimbal, berarti butuh perawatan dong. Dalam sebulan mungkin dia agak
bakal balik lagi sama Iya. lo, repair. Yang tadi gue bilang sesuai kebutuhan. Nah, Jadi reasonable gitu kan. Yang gue bilang makanya gimbal tuh mahal. Gimbal tuh seni tuh mahal gitu kan. Dan orang yang bisa gimbal pun juga belajarnya juga mahal gitu.